Lihat data historis tentang ilusi market timing ini, otak saya sedikit konslet. Gimana datanya? Disebutkan bahwa jika Anda mencoba keluar masuk pasar saham dan Anda kebetulan meleset, atau kehilangan hanya 20 hari terbaik dalam setahun, Iya, cuma 20 hari. Anda bisa kehilangan 50% dari total potensi keuntungan Anda. 50%? Bentar-bentar, bagaimana mekanismenya? Masa hanya meleset 20 hari bisa menghapus setengah dari kekayaan masa depan kita? Nah, mekanismenya itu berakar pada sifat volatilitas pasar. Gini, hari-hari dengan kenaikan terbesar seringkali secara statistik terjadi tepat setelah hari-hari dengan kejatuhan terburuk. Ah, jadi pas lagi hancur-hancurnya, besoknya malah mantul kencang. Tepat sekali. Ketika Anda panik dan menjual aset menjadi uang tunai di titik terendah, Anda tertinggal di stasiun saat kereta peluru pantulan harga itu melesat pergi. Oh, saya paham. Kita kehilangan momen compounding, ya kan? Bunga majmuknya hilang. Betul. Secara historis, jika kita melihat indeks S&P 500, rata-rata durasi tren naik atau bull market itu berlangsung sekitar 5,3 tahun. Lumayan lama juga. Sangat lama. Dan total kenaikan rata-ratanya plus 254%. 254%. Luar biasa. Nah, coba bandingkan dengan bear market atau tren turun. Rata-rata hanya mengoreksi pasar sekitar minus 31%. Oh wow, jauh banget perbandingannya. Sangat jauh. Secara matematis, pertumbuhan jangka panjang selalu melahap habis kepanikan jangka pendek. Ada satu contoh ekstrem yang membuat saya tertawa geli sekaligus sadar betapa nyatanya hal ini. Tentang apa itu? Ini tentang surat wasiat Warren Buffett di tahun 2013. Maksud saya, kalau ada satu manusia di bumi yang punya akses informasi tak terbatas untuk menebak kapan pasar akan runtuh, itu adalah dia kan? Iya, Oracle of Omaha. Pasti dia tahu. Tapi apa instruksinya untuk sang istri jika ia meninggal? Apakah dia menyuruh istrinya menimbun uang tunai di brankas? Pasti tidak. Tidak sama sekali. Dia menginstruksikan 90% hartanya dimasukkan ke indeks S&P 500 Dan sisanya? dan 10%-nya ke obligasi pemerintah Amerika Serikat. Tidak ada uang tunai sama sekali untuk investasi jangka panjang. Wasiat seorang miliarder pun mengatakan probabilitas uang tunai mengalahkan pasar dalam rentang 20 tahun itu adalah 0%. Nol mutlak. Karena memegang uang tunai secara berlebihan berarti Anda membayar opportunity cost yang luar biasa mahal. Biaya kehilangan peluang ya. Betul. Namun, kehilangan potensi keuntungan itu barulah setengah dari cerita buruknya. Tunggu, masih ada yang lebih buruk? Ada mekanisme lain yang jauh lebih agresif, sesuatu yang secara harfiah merampok nilai uang tunai dari dalam dompet Anda tanpa Anda sadari. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Jika menahan uang tunai itu bukan sekedar kehilangan peluang, tapi secara aktif menghancurkan daya beli kita. Siapa pelakunya? Coba kita gunakan logika ekonomi makro. Logika kasarnya begini, jika Amerika Serikat atau negara manapun butuh dana triliunan dolar untuk membiayai perang dan militer, mereka tidak mungkin mengetuk pintu rakyatnya satu persatu untuk meminta sumbangan kan? Ya, pasti rakyatnya akan protes besar-besaran. Betul. Jadi, dari mana uangnya berasal? Bukankah mereka tinggal menekan tombol di mesin pencetak uang? Iya, pencetakan uang atau pelonggaran kuantitatif. Jika mereka mencetak uang besar-besaran dari udara kosong, bukankah itu pada dasarnya adalah pencurian nilai dari uang yang sudah beredar di masyarakat? Itu sama sekali bukan pencurian dalam definisi hukum, tetapi efek mekanisnya pada daya beli Anda, ya persis seperti itu. Merampok secara halus ya? Bisa dibilang begitu. Untuk memahaminya, kita perlu melihat metrik yang disebut Global M2 Supply. M2 supply. Itu total jumlah uang yang beredar di sistem ekonomi secara global, kan? Betul. Mari gunakan analogi biar gampang. Bayangkan ekonomi real global itu adalah sebuah loyang pizza berukuran tetap. Oke, satu loyang pizza ukuran besar. Jika pemerintah tiba-tiba memotong pizza tersebut dari 8 potong menjadi 16 potong, Anda memang melihat lebih banyak potongan di loyang itu. Tapi jumlah total pizzanya tidak bertambah. Tepat. Yang terjadi adalah ukuran dan nilai nutrisi setiap potongannya menjadi jauh lebih kecil. Jadi, uang tunai di kantong saya ini adalah potongan pizza yang ukurannya terus mengecil karena bank sentral terus menambah jumlah potongan baru. Analogi yang sangat pas. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, perhatikan korelasi antara suplai uang M2 ini dengan indeks pasar saham.
Keduanya bergerak nyaris identik. Oh ya, searah gitu grafik